Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, and you? I'm very well, thank you. Okay, before we study, let's pray together. Please, Abdul Khair, come forward and lead the prayer. Okay, guys, stand up, please. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Say greeting to our beloved teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Define. Sit down, please. Thank you. Go ahead. Yes. Okay, everyone, before we start the lesson, I will take the attendance first. Abdullah Al-Buhairi, Ari Lasmana, Diva Marsanda Putri, Selvi Selvia, Siti Ulfa, Sik. Ya, semoga Siti Ulfa bisa segera pulih atau sehat kembali sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Kita lanjut. Next, Tiara Febianti. Oke. Bagaimana keadaan siang hari ini atau pagi hari ini menjelang siang? Keadaan kelas ini kira-kira gimana? Very hot ya. Dan juga membuat kita gerah, tapi semoga panasnya cuaca di siang hari ini itu menjadi gambaran membaranya semangat kalian untuk belajar materi pada pagi hari ini ya. Nah, tadi saya sempat bertanya sebelumnya ya, barusan mengenai keadaan kelas atau sebagainya. Nah, itu kira-kira apa itu? Dalam pelajaran bahasa Inggris disebut dengan apa? Deskripsi atau apa? Ya, menggambarkan. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, yaitu tentang descriptive text. Oke, sebelum saya lanjutkan, jadi nanti di descriptive text ini tujuannya itu agar kalian nanti bisa menggambarkan setiap objek atau person, benda, dan juga tempat. Dan juga nanti ada kerja kelompok yang akan kita kerjakan bareng-bareng, lalu ada penilaian juga tentunya, dan nanti kita akan bareng-bareng merefleksikan atau menyimpulkan ya di akhir pertemuan. Oke, are you ready for study? Are you ready for study? Oke. Great creatures reach over 30 meters long and weigh as much as 10 large elephants, or more than 1,500 men. The heart of a bull is more than a meter in diameter. Oke, baik. Barusan kita sudah menyimak materi tentang descriptive text, dan tadi saya juga sempat menulis ya, sebuah retoretan mengenai materi kali ini. Nah, kira-kira setelah kalian melihat tayangan video tadi, hal apa yang kalian dapatkan tentang materi descriptive text? Silakan yang tahu, raise your hand, acungkan tangannya. Silakan. Meli, mau jawab? Apa yang kamu dapatkan tadi tentang descriptive text? Deskripsi teks itu menggambarkan mengenai seorang maupun tempat
Ya. atau tumbuhan maupun hewan. Jadi itu ya kesimpulannya yang bisa kita deskripsikan itu person, place, dan place itu sama ya, tempat dan juga benda. Ya. Apa yang dimaksud dengan identification tadi? Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan Jija. Identification itu seperti kayak paragraf awal yang menjelaskan secara ringkasnya. Ya. Jija menjawab identification itu adalah paragraf awal yang memberikan gambaran secara ringkas ya, belum begitu detail. Nah, ya jawabannya benar. Give applause for Jija karena sudah memberi jawaban, dan juga Meli tadi ya sudah berani menjawab. Terus ada poin kedua apa? Description. Description itu apa? Coba yang cowok tadi apa? Silakan Hoer, ketua kelas. Description seperti bagian yang menjelaskan secara inti atau terperinci tentang sesuatu yang dideskripsikan dalam descriptive text. Ya, bagus sekali. Give applause for Hoer. Jadi yang kedua tadi description itu berisi tentang paragraf yang memberi penjelasan yang sangat detail dan lebih mendalam. Tadi kan kita di identifikasi pertama disebutkan secara ringkas kalau paus itu hewan terbesar. Tadi ada perbandingan paus biru ya tadi lebih tepatnya itu ketika kita bandingkan dengan manusia, kira-kira berapa butuh manusia kalau dengan ukuran paus biru? 1.500 ya. Terus tadi dibandingkan dengan gajah ya. Berapa ekor gajah? 24. Ada 24 ekor gajah. Kita butuh 24 gajah untuk kita sandingkan itu sama dengan 1 ekor paus biru. Berarti paus biru itu sangat besar. Dan tadi juga di description lebih dijabarkan ternyata paus biru itu bukan jenis ikan. Mungkin kalian sudah tahu atau baru tahu? Sudah tahu sebelumnya ya? Ya di pelajaran yang lainnya. Ya, jadi tadi paus biru itu bukan jenis ikan, tentunya berarti jenis apa tadi? Hewan apa? Mamalia. Apa itu hewan mamalia? Menyusui dan melahirkan. Ada ciri-ciri lain hewan mamalia selain menyusui dan ya bernapas paru-paru tadi juga ada ya. Tadi paus biru tidak bernapas dengan insang, otomatis paus biru itu bernapas dengan paru-paru. Oke, baik. Berarti kalian sudah paham sehingga kita bisa berlanjut ke materi selanjutnya tentang descriptive text. Tapi nanti di materi selanjutnya kita tidak akan membahas paus biru lagi, tapi lebih tepatnya ke Greek athlete. Apa Greek athlete? Atlet yang hebat atau atlet yang besar, bukan besar dari segi fisiknya ya, maksudnya memiliki nama, kepopuleran dan juga popularitas yang sangat mendunia. Banyak orang-orang mengetahui atau kenal dengan tersebut. Tapi sebelum kita bahas ke materi inti, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah saya buat berdasarkan penilaian sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya. Silakan kelompok 1 di sebelah sini kanan saya, sebelah sini kelompok 2, kelompok 3. Nah, untuk materi kali ini kalian bisa lihat baik itu di Infocus atau juga di buku elektronik yang sudah saya kasihkan ke kalian. Buku kelas 10 work in progress ya. Silakan dibuka HP-nya kalau di sini kurang jelas. Open your book page number 7. Buka halaman 7. Oke, kalian bisa lihat di sini gambar pertama. Ada 4 gambar ya. 1 2 3 4. Who are they? Siapa mereka?
Atlet, iya, atlet foreign apa dalam negeri? Dalam negeri ya. Semuanya dalam negeri. Yang pertama ini gambar siapa? Yang baju kuning, kaos kuning? Anthony Sinisuka Ginting. Saya rasa kalian sudah banyak hafal ya, sudah banyak tahu. Karena sering kita lihat pertandingan badminton di salah satu stasiun TV, itu sering ya ada player event. Terus yang sebelah kanan, sebelah kanan ini atlet panjat tebing ya. Siapa namanya? Aris Susanti Rahayu. Mungkin untuk yang ini kita belum begitu familiar, tapi tidak ada salahnya kita untuk ketahui ya. Terus yang ketiga maksud saya, ada atlet angkat besi ya, itu perempuan ya. Namanya siapa? Windy Cantika Aisyah. Jadi kalau tidak salah dia mengikuti perlombaan olimpiade ya. Dari mana kita bisa mengidentifikasikan gambar tersebut atau menggambarkan atlet tersebut? Ada logo ya, di situ ada logo lingkaran atau rantai semacamnya. Terus ada yang keempat, gambar yang keempat adalah Boas Salosa ya. Atlet mana ini? Kalau yang cowok saya rasa banyak yang tahu. Atlet asal mana? Papua ya. Oke, berikutnya kita akan melakukan semacam permainan. Nanti kalian tebak, misalkan nanti satu orang maju ya dari kelompok satu, misalkan mengirimkan wakilnya maju ke depan, nanti pikirkan salah satu atlet, lalu nanti dari kelompok lain maju untuk memberikan pertanyaan. Kira-kira sebelum menjawab jawaban dari temannya yang kelompok satu tadi, pertanyaan tersebut mengarah nggak dengan apa yang dipikirkan temannya. Kalau belum, tanyakan terus sampai nanti ada clue-clue yang mulai mendekati deskripsi dari penggambaran dari apa yang dipikirkan temannya. Paham ya? Oke, sebelum itu kita lakukan ice breaking dulu biar kalian tidak boring atau bosan. Silakan berdiri semuanya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, kita coba lagi ya. Kalian berarti konsentrasinya masih bagus ya. Tepuk 1, tepuk 2. Saya juga salah nih. Tepuk 1, tepuk 2, 2. Nah, ada yang salah 3 orang. Fajri, Tiara, dan enggak ya? Kan tadi saya bilang 2, 3 ya? Saya nggak bilang tepuk. Iya kan? Iya. Kan kata saya kalau saya tidak bilang tepuk, jangan tepuk tangan. Tenang, jangan tegang, nggak bakal dihukum ya. Gak apa-apa, ini hanya melatih konsentrasi kalian. Mau dicoba lagi? Oke. Let's try again. Tepuk 1, tepuk 4, tepuk 5, 2. Nah, ada 1 orang. Ica. Ya udah ya. Intinya kalian sudah, saya rasa sangat sudah fokus. Hanya beberapa saja, itu juga bukan karena tidak fokus. Mungkin instruksi saya kurang jelas terdengar oleh kalian. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya. Oke, berikutnya yaitu seperti yang tadi saya bilang, kita di materi pemanasan ini ada tadi ya, tebak atlet favorit, satu orang maju, nanti ditebak sama kelompok lain. Nanti tinggal yang kelompok 2 ngasih pertanyaan. Ya, udah maju aja dulu. Kelompok 1 siapa yang jadi wakil? Perwakilan? Ower, silakan. Ower ini sangat aktif. Silakan Ower. Kelompok 2 siapa? Fajri. Oke, silakan. Disiapkan juga ya vocabulary box atau catatan kecil. Catat ya nanti yang di sini nih, kata-kata di sini. Jadi vocabulary box itu fungsinya buat menampung setiap vocab atau kosakata dalam bahasa Inggris, sehingga nanti kalian bisa
menambah pembendaharaan kosakata dalam bahasa Inggris. Sudah paham tadi aturan mainnya ya? Pikirkan satu atlet favorit atau great atlet. Yang ini ngasih pertanyaan, kira-kira apa nih atlet yang dipikirkan sama Hoer? Kira-kira biasanya apa nih? Pertanyaan apa dulu? Cluenya apa Pak? Jadi kira-kira kamu menanya apa? Pertama, biasanya ini ya, female or male. Nah ini bisa jadi petunjuk awal. Kita tahu identifikasi dulu nih, ini cowok apa atau laki-laki atau perempuan ya. Setelah itu baru misalkan male ya, kita tanyakan berarti is he, misalkan biasa kalau cowok kan atau anak laki-laki ini hobinya main itu ya, atau main bola ya. Jadi ya itu kita ini aja, arahkan aja ke sana. Bisa jadi jawabannya ini ya. Paham ya? Oke, silakan dimulai nanti untuk selanjutnya. He is a boxing player. Bukan petinju ya. Is he ya, is he boxing player? Kata Fajri, silakan ditulis nih. Is Bukan he bukunya a ditulis. football player? Nah, siapa nih kira-kira? Female or male? Male. Is he playing Europa League? Yes, yes. Miss Hilgers? Nah, itu. Siapa? Miss Hilgers. Iya, Miss Hilgers. Oke, tepuk tangan buat Hoer dan Fajri. Oke, selanjutnya kelompok 3 dengan kelompok 1. Cuma sekarang dibalik, kelompok 3 yang memikirkan jawaban, kelompok 1 yang jawab. Siapa kelompok 3 nih? Putri, oke, silakan. Kelompok satunya Resti. Silakan. Female or male? Female. Female. Perempuan lagi. Is she a foreign athlete? Is she a Indonesian athlete? Is she a badminton player? Oh, I think the answer Apriani Rahayu. Ya, siapa? Apriani Rahayu. Aprilia Rahayu. Ya, pemain badminton ganda ya. Kalau nggak salah ganda putri. Bener ya? Ya, silakan tepuk tangan buat Resti dan Putri. Semoga kalian sudah bisa menjalankan instruksi dari materi kali ini, yaitu tebak atlet favorit atau great atlet. Ya, selanjutnya, nah kalau kalian yang tebak-tebakan nih, sekarang saya juga mau tebak-tebakan. Saya sudah menyiapkan 3 gambar ya. Tadi saya lupa ya, tapi nggak apa-apa. Di sini ada 3 gambar atlet Indonesia ya. Yang ketiga, perempuan. Udah ada yang tahu? Mau yang mana dulu yang ditebak nih? Ini dulu. Siapa yang menebak? Coba raise your hand, acungkan tangannya. Rizky Juliansa. Coba kita survei membuktikan. Ya, jawabannya benar. Tepuk tangan buat Meli. Berarti kalian itu sudah mulai paham ya materi deskripsi hari ini. Ini adalah KPD kelompok ya. Nanti setiap kelompok, ini bahasa Inggris ya, cuma saya artikan aja. Setiap kelompok membuat atau mengurutkan hal-hal penting yang harus dimiliki seorang atlet berdasarkan kata-kata yang ada dalam tabel. Nah, ini ada tabel ya, bisa dilihat, atau di handphone kalian, di buku elektroniknya bisa dibuka di halaman berapa ini? Halaman 7. Oke, intinya gitu ya, sudah paham ya. Nah, setelah nanti kalian
mengurutkan dan juga memberikan apa namanya pendapat atau alasan dari setiap nomor tadi. Nanti kalian cocokkan kira-kira atlet mana yang sesuai dengan urutan atau syarat yang masih dimiliki seorang atlet berdasarkan kelompok kalian. Misalkan kalau nomor 1, misalkan personality tadi, dia personality-nya sangat bagus. Terus training, sering latihan. Nanti misalkan sudah kalian urutkan semua dan kalian nanti menyimpulkan bahwa atlet yang kalian maksud itu adalah misalkan ya Cristiano Ronaldo. Dan juga nanti kalian jangan lupa setiap kelompok yang maju kalian kasih tanggapan ya. Misalkan apakah sudah baik atau kamu mau ngasih saran, bebas. Mau ngasih masukan atau ngasih pertanyaan, terserah. Maksudnya tidak hanya fokus hanya bertanya aja. Kalian bisa juga ngasih masukan, ngasih pujian, misalkan kelompok 1 sudah bagus, kelompok 2 bagus, 3 bagus, kayak gitu. Ya, atau masih masukan kurang apa, nggak apa-apa, tapi harus disampaikan dengan cara yang baik. Paham ya? Sudah. Nanti untuk kelompok 1 ini berdasarkan penilaian tadi, beberapa hari yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya. Berarti nanti kelompok 1 ini membuat tabel ini dengan cara PowerPoint. Saya bagikan dulu LKPD kelompoknya. Ya nggak apa-apa ya, di searching dulu dari sekarang, nggak apa-apa. Gunakan handphonenya. Yang kelompok 2 berarti bikin Canva ya, pernah ya, sudah saya sampaikan ya. Dan yang ketiga ini nanti presentasinya bikin tabelnya di ini karton. Silakan boleh langsung maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my friends. We are from group 2. I am moderator, and my friend are source. In this nice occasion, we will talk about the most important quality of someone who First, good sportsmanship, because it creates a sense of togetherness and unity among team athletes and even spectators. Second, perseverance and determination, because perseverance and strong determination are one of the keys to achieving skills, and athletes must have this. According to our group, the athlete who met the above criteria is Cristiano Ronaldo, who is a footballer. Football atlet, oke. Sudah finish? Coba close for group 2. Oke, selanjutnya langsung maju ke depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from group 1. I am the moderator and my friend as a source. In this nice occasion, we will talk about our discussion about what it takes to be a great athlete. I'll review a little below. The first one is good sportsmanship. Because can creating a positive sport environment demonstrate respect, fairness, and empathy. The second is perseverance and determination, because can help athletes overcome challenge and achieve desired result. My friend will continue next. 5. Diet, because to maintain strength, energy, and performance when competing. 6. Good body coordination, because can move more agile and balanced, perform this movement quick and accurately. Enjoying the competition, because competition can be an opportunity to learn and grow, not just to win games. So, in inclusion from the criteria above is referred to the world football athletes, namely Cristiano Ronaldo, God from football. Yes. Di kelompok 3 menyimpulkan bahwa urutan yang tadi dimiliki oleh seorang atlet itu adalah
mengarah ke Cristiano Ronaldo. Silakan kelompok lain. Silakan moderator pilih atau tentukan. That's all the result of our group discussion. More or less, please sorry. And if you have any question or comment about our group, just say it. According to us, Group 1 was quite good at delivering the material. Yes, thank you. Thank you for all your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baru saja kita atau kalian sudah menampilkan hasil diskusi kelompok kalian dan mempresentasikannya mulai dari kelompok 3, 2, dan 1. Tadi saya rasa tadi sudah bagus semua, hanya ada beberapa mungkin yang perlu diperbaiki. Jadi tadi ada beberapa kata yang typo tadi tapi saya rasa itu bukan karena kesalahan kalian ya, biasanya karena dari HP, yaitu ada ketik otomatis biasanya tidak sengaja masuk ke filenya dan sebagainya. Dan juga nanti perlu ditingkatkan lagi dari segi pelafalan atau pronunciation-nya. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Silakan kita simpulkan bareng-bareng kira-kira materi kali ini apa yang kita dapatkan dari materi kali ini. Ada yang mau coba jawab? Setelah kami pelajari materi ini, kami menjadi tahu bahwa untuk menjadi seorang atlet yang mendunia tidaklah mudah, dibutuhkan kerja keras dan dedikasi yang tinggi serta fokus dalam pencapaian. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Ya. Mungkin ada dari kelompok lain. Tadi Hoyer ya, sangat bagus tadi pernyataannya. Katanya kalau ingin menjadi seorang atlet itu harus kerja keras ya, tidak hanya cukup skill dan sebagainya. Karena ada beberapa atlet yang skillnya bagus, tapi karena terlalu terbuai akhirnya jadi menurun karir dan juga kinerjanya. Oke, kita refleksikan lagi pertemuan kali ini. Saya rasa tadi sudah sangat bagus semua, sudah bisa mengerti, memadukan tadi pelajaran deskripsi teks, maksudnya materi deskripsi teks dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dengan grid atlet atau atlet favorit juga atlet yang besar kayak gitu, sehingga kalian nanti selanjutnya bisa melanjutkan materi deskripsi teks yang lebih detail lagi, atau bahkan juga kalian bisa langsung nanti mempraktekkan di kehidupan sehari-hari ketika melihat sesuatu benda, langsung aja kalian gambarkan, berlatih dulu tulis dan sebagainya. Oke, jangan lupa nanti pertemuan berikutnya kita akan kembangkan lagi materi deskriptif teks. Kalau tadi dikaitkan dengan seorang atlet atau grid atlet, nanti kita kembangkan lagi. Karena materi deskriptif teksnya cukup luas untuk pembahasannya ya. Any question? Mungkin dari kelompok 1, 2, 3 ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri, mari berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan dapat kita serap dan kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita berdoa dalam hati ya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Terima kasih. Jangan lupa ya, jaga kesehatan dan juga karena sekarang cuacanya lagi kurang baik ya, agar nanti kalian bisa mengikuti pelajaran khususnya bahasa Inggris ini dengan baik tanpa terpotong ataupun terkendala dengan materi yang lain. Oke, I think enough for the meeting. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.